Salam saudara yang kasih Tuhan, mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami akan belajar tentang firman Tuhan dalam pendalaman Alkitab hari ini. Berikan kami hikmat, kasih karunia, kuasa dan berkat, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan lewat materi pelajaran kami hari ini. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang satu materi yang disebut dengan misiologi. Dan kita sedang masuk di dalam seri tentang amanat agung dan panggilan misi kita. Mari kita melihat ayat firman Tuhan bersama-sama. Dalam Matius pasal 10 ayat 5-7, firman Tuhan berkata, "Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, 'Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat.'" Ayat ini merupakan misi pertama kepada umat Israel, di mana pada waktu Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, Tuhan Yesus memerintahkan para muridnya supaya dia hanya melakukan misi pemberitaan Injil khusus kepada bangsa Israel. Nah, ini disebut dengan misi yang pertama atau amanat yang pertama. Sehingga kita tidak bisa berpatokan kepada ayat ini dan mengatakan bahwa Injil hanya untuk orang Israel dan bukan untuk bangsa lain. Bukan demikian yang dimaksudkan Tuhan. Sehingga kenapa ini disebut misi pertama? Karena pada waktu itu Yesus masih bersama dengan murid-muridnya. Kemudian Tuhan Yesus belum sepenuhnya menggenapi kehendak Bapa, yaitu untuk mati di kayu salib, untuk bangkit dari antara orang mati. Sebab berita Injil yang utuh, itu adalah berita Injil yang diberitakan dalam terang karya Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Nah, kalau kita lihat selanjutnya, kemudian misi itu meluas sampai ke seluruh bangsa, itu setelah Tuhan Yesus naik ke surga, kemudian Roh Kudus turun memperlengkapi para murid, barulah kemudian para murid itu diutus untuk pergi kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, nah, amanat agung ini adalah misi untuk semua bangsa. Tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18-20, firman Tuhan berkata, "Yesus mendekati mereka dan berkata, 'Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.'" Nah, pada waktu Yesus telah menyelesaikan karya di kayu salib, dan pada waktu Yesus juga telah dibangkitkan, sebelum dia naik ke surga, dia memberikan suatu amanat yang berikutnya lagi. Amanat yang pertama adalah untuk bangsa Israel, tidak boleh menyimpang ke bangsa Samaria atau bangsa yang lain. Tetapi amanat yang kedua ini disebut dengan amanat agung. Ini adalah misi sedunia, misi untuk semua bangsa. Sehingga ketika kita mendapati satu kata di situ, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa." Nah, kata bangsa di situ berasal dari kata etne yang berarti suku-suku bangsa. Nah, sehingga kita diutus untuk menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Nah, bangsa di sini berarti menunjuk kepada wilayah yang lebih sempit, bukan suatu negara, tetapi di dalam negara itu tentu misalnya ada suku-suku bangsa. Nah, kita diutus untuk apa? Memberitakan Injil kepada setiap suku-suku bangsa. Kalau peristiwa Menara Babel di mana bahasa manusia dikacaukan sehingga setiap suku bangsa memiliki rumpun bahasanya sendiri-sendiri, dan kemudian pada waktu Pentakosta di mana Roh Kudus memberikan karunia bahasa lidah. Nah, disitulah kemudian para murid berbicara dengan bangsa-bangsa yang tidak mereka mengerti. Nah, disinilah berarti Injil diberitakan kepada semua bangsa. Pertama, suku bangsa itu dikacaukan, bahasa dikacaukan oleh kesombongan dan kecongkakan manusia. Tetapi misi amanat agung kepada semua bangsa berarti Injil juga diberitakan ke semua bahasa. Injil diceritakan dan disampaikan kepada semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Mari kita lihat selanjutnya. Nah,
kalau kita memperhatikan amanat agung, ternyata bukan hanya ditulis di dalam Injil Matius, tetapi ada satu pesan yang agung juga yang ditulis dalam Injil Markus, dalam Injil Lukas, dan juga dalam Injil Yohanes. Kita coba melihat apa yang tertulis dalam Injil Markus. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Apa artinya? Bahwa Injil ini harus diberitakan kepada segala makhluk. Segala makhluk berarti sebuah mandat budaya, mandat Injil, bahwa Injil bukan hanya diberitakan kepada umat manusia, tetapi juga bagaimana umat manusia itu diberikan suatu mandat untuk menjaga alam semesta, sehingga Injil diberitakan kepada kepada semua makhluk, segala makhluk. Artinya manusia menerima Injil, tapi kemudian juga harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga alam semesta, untuk mengelola alam semesta, supaya manusia bisa hidup damai, hidup tentram, mengalami shalom Allah atau damai sejahtera Allah itu secara holistik. Nah, itulah penekanan yang ada di dalam Markus 16, di mana amanat agung menurut Injil Markus adalah Injil itu diberitakan secara holistik kepada dunia, kepada manusia, dan kepada semua ciptaan yang diwakili dengan kata segala makhluk. Nah, di ayat yang ke-16 juga dikatakan bahwa siapa yang percaya dan dibaptis diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Berarti ini ada suatu konsekuensi. Siapa yang menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya bahwa Yesus telah mati, telah bangkit, naik ke surga, dan akan datang kembali untuk menjemput gerejanya, dialah orang-orang yang diselamatkan. Tapi siapa yang tidak menerima Yesus, tidak menerima Injil, firman sendiri yang bicara, di situ dikatakan bahwa akan dihukum. Nah, sekarang di Lukas 24 ayat yang ke-47. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Nah, yang menjadi penekanan di dalam Lukas 24 ini adalah bahwa Injil itu harus bicara tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Jadi kita tidak bisa hanya menjadi orang Kristen tapi hidup dalam dosa. Kita tidak bisa menjadi orang Kristen tapi kemudian tidak menghasilkan buah-buah pertobatan. Kita akan diampuni kalau kita betul-betul menerima Injil, kita hidup dalam pertobatan, iman kita adalah iman yang hidup, dan kemudian kita menghasilkan buah-buah pertobatan. Artinya apa? Artinya bahwa Injil itu mengubah kepribadian kita. Dan dari sini kita juga melihat bahwa Yerusalem adalah kota yang dipilih oleh Tuhan, dari mana Injil itu diberitakan. Karena di Yerusalem juga nanti kita melihat peristiwa Pentakosta itu terjadi. Dan gereja mula-mula bertumbuh mulai dari Yerusalem, kemudian sampai ke ujung bumi, sehingga kita sendiri sekarang ini orang-orang dari bangsa lain, yaitu bukan bangsa Yahudi, kita pun juga menerima Injil, kita percaya kepada Yesus, sehingga kita pun juga diselamatkan. Yohanes 20 ayat 21 berkata, "Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Nah, kalau kita melihat di ayat yang ke-21 dari Yohanes 20 ini, kita melihat bahwa Injil itu adalah kabar damai sejahtera, sehingga pada waktu kita melakukan misi Kristen itu misi damai, sehingga tidak ada paksaan. Jadi kita sebagai anak Tuhan diutus untuk memberitakan Injil, artinya menceritakan Injil yang adalah kabar baik. Jadi pengertian misi di dalam kekristenan bukanlah misi untuk kemudian memaksa orang yang belum percaya, memaksa orang yang sudah memiliki kepercayaan lain, kemudian dipaksa untuk kemudian memiliki kepercayaan kepada Yesus, yaitu beragama Kristen. Bukan itu inti pesan dari Injil. Inti pesan dari Injil adalah bagaimana kita diutus untuk menceritakan siapakah Yesus, untuk memberitahu kepada dunia siapakah Yesus sebenarnya. Dan itu disampaikan dengan damai. Itu adalah kabar sukacita, karena Injil adalah kabar sukacita, Injil adalah kabar damai sejahtera. Sehingga nanti manusia begitu bebas, karena manusia diciptakan dalam pilihan yang bebas. Mereka bisa menerima Injil, bisa juga
menolak Injil. Tetapi memang ada konsekuensinya. Siapa yang menerima Injil sudah mendapat jaminan kepastian keselamatan. Siapa yang menolak Injil tentu akan mendapatkan hukuman. Nah, sekarang mari kita lihat lebih jauh lagi, yaitu makna amanat agung yang tertulis dalam Injil Matius. Nah, mengapa amanat itu disebut dengan amanat agung? Nah, kalau kita memperhatikan khususnya yang tertulis ya di dalam Matius pasal 28 ayat 19 dan 20, dikatakan bahwa disebut amanat agung karena besarnya otoritas yang memerintahkannya. Firman Tuhan tadi yang kita baca berkata, aku memegang kuasa di surga dan di bumi. Jadi yang memberikan perintah untuk melaksanakan tugas ini adalah yang memegang segala kuasa, baik yang di surga maupun yang di bumi. Berarti dia adalah pencipta alam semesta. Berarti dia adalah penguasa di surga dan di bumi. Otoritas yang memberi perintah kepada kita, otoritas yang mengutus kita ini adalah pemilik surga dan bumi, pencipta alam semesta, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang adalah Allah sendiri. Kemudian kita disuruh untuk apa? Untuk menceritakan Injil ini kepada semua bangsa. Berarti luas lingkup yang dicakup adalah semua bangsa yang ada di muka bumi ini. Sehingga kita yang hidup di akhir zaman ini, tentu kita semua sudah mendengarkan Injil. Banyak suku-suku bangsa juga sudah mendengarkan berita Injil. Kalau kita di era digitalisasi, di era perkembangan dunia informasi yang begitu pesat, sekarang ini media sosial sudah terbuka di mana-mana, sehingga kalau kita ditanya, ya kan, siapa suku mana yang belum mendengar tentang Yesus, agaknya hampir semua suku yang ada di dunia ini sudah mendengarkan berita tentang Yesus. Tapi kemudian kembali kepada pilihan tiap-tiap orang, siapa yang menerima akan diselamatkan. Nah, saudara-saudara sekalian, ayat ini menunjukkan kepada kita semua suku bangsa, berarti menunjukkan luas cakupannya. Kemudian, jadikanlah semua bangsa muridku atau murid Kristus. Berarti di sini bicara tentang tingginya standar yang harus dicapai. Karena kekristenan bukan hanya bicara hanya sebatas agama, tapi Kristen itu pengikut Kristus, mau dimuridkan oleh Yesus. Kalau kita hanya sekedar beragama Kristen, ya berarti kita tidak bertumbuh, kita tidak dewasa, kita tidak melakukan firman, kita tidak mau taat, kita tidak mau disiplin, kita tidak mengalami perubahan dalam kehidupan kita. Tetapi kita ini disuruh dalam amanat agung itu untuk sampai menjadikan orang percaya itu murid Kristus. Ini kan berarti sebuah standar kerohanian yang tinggi, sebuah standar kerohanian yang bukan hanya mencari follower, mencari pengikut, ya, mencari orang-orang simpatisan, tidak, tetapi bagaimana kita itu dalam memberitakan Injil ini, amanat agung itu diperintahkan supaya kita itu sampai menjadikan orang percaya itu murid Kristus. Kalau murid Kristus berarti ya harus siap belajar, siap untuk diajar. Nantinya juga harus mau didisiplin, harus ada ketaatan, penundukan diri. Ketaatan berarti juga ada buah-buah pertobatan dan ada perubahan karakter di dalam diri kita. Nah, kemudian disebut amanat agung karena prosesnya menyeluruh. Mulai dari dibaptis, kemudian diajar untuk melakukan segala sesuatu, kemudian diperintahkan untuk pergi memberitakan Injil kembali. Jadi kan dari tidak percaya menjadi percaya, kemudian dilatih, dilengkapi, kemudian disuruh juga untuk pergi memberitakan Injil, menjadikan orang lain yang belum percaya menjadi murid Kristus. Nah, kemudian yang kelima, kenapa disebut sebagai amanat agung? Karena panjangnya janji penyertaan yang mengikutinya, yaitu sampai kepada akhir zaman. Tuhan berjanji untuk menyertai kita, makanya tidak perlu takut pada waktu kita disuruh pergi untuk memberitakan Injil, untuk melakukan misi, yaitu penugasan, memberitakan Injil, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itu artinya kita tidak berjalan sendiri. Kita tidak sedang berjuang sendiri, tapi ada penyertaan Tuhan yang mengikuti kita, dan penyertaannya itu bukan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi penyertaannya adalah sampai kepada akhir zaman. Puji Tuhan. Nah,
Mari kita belajar tentang apa pesan di balik amanat agung itu. Saya tadi sudah sampaikan bahwa inti dari sebuah panggilan amanat agung adalah jadikan semua bangsa murid Yesus. Jadikan murid Kristus. Ini adalah sasaran utamanya. Sehingga perintah pergilah, baptislah, ajarlah, itu merupakan kata kerja, merupakan suatu tindakan supaya kita itu melakukan sebuah pekerjaan utama, yaitu menjadikan murid Tuhan. Kita membaptis, itu langkah pertama, menjadikan murid Tuhan. Kita diajar, itu adalah langkah kedua untuk kita menjadikan murid Tuhan. Kemudian kita pergi, berarti kita menjadikan murid Tuhan sebagai murid juga yang bermisi. Jadi dimuridkan untuk memuridkan orang lain lagi. Selanjutnya. Nah, sehingga makna amanat agung itu intinya adalah kita ini bicara tentang satu amanat. Amanatnya adalah jadikan semua bangsa. Berarti ini bicara tentang kuantitas. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, bahwa misi itu bicara tentang pelipat gandaan. Dari 1 orang menjadi 2 orang, dari 2 orang menjadi 4 orang, dari 4 orang menjadi 8 orang, dan seterusnya. Ini bicara tentang pelipat gandaan sampai semua bangsa mengenal Yesus, bicara tentang kuantitas. Kemudian amanat berikutnya adalah jadikan semua bangsa itu muridku. Nah, kalau muridku berarti bicara tentang kualitas rohani. Jadi kita tidak hanya menjangkau orang yang belum percaya untuk sekedar menjadi pengikut atau sekedar beragama Kristen atau sekedar kemudian menjadi pengunjung gereja yang berpartisipasi dalam kegiatan gereja, tidak, tetapi kita harus menjangkau jiwa-jiwa itu sampai kemudian memiliki kualitas rohani yang baik, yaitu menjadi murid Tuhan. Berarti kualitas imannya juga kita bangun. Nah, bagaimana caranya kita menjadikan semua bangsa murid Tuhan ini? Nah, kita punya 3 strategi. Kita punya 3 cara. Cara yang pertama adalah bicara tentang baptislah. Kita disuruh untuk mengerjakan bagaimana membaptis orang. Membaptis orang berarti kita memperdengarkan Injil kepada mereka, sebab makna baptisan adalah orang yang percaya itu mati bersama-sama dengan Yesus dan kemudian bangkit bersama-sama dengan Yesus sebagai manusia baru, ciptaan yang baru. Ini bicara tentang penginjilan. Kita menceritakan siapakah Yesus, kemudian sampai dia menerima Yesus dan percaya. Dan ketika orang kemudian sudah menjadi percaya Yesus, barulah mereka itu memproklamasikan imannya, yaitu dengan dibaptis. Nah, kalau saya lahir sebagai orang Kristen, Pak, bagaimana saya kemudian menjalani baptisan ini? Nah, tentu kita juga harus diceritakan Yesus terlebih dahulu, karena belum tentu semua orang Kristen yang lahir dari keluarga Kristen sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Mungkin saja dia hanya beragama, tapi belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Untuk itu berita Injil masih tetap relevan, baik kepada orang yang sudah Kristen atau baik kepada orang yang belum mengaku dirinya sebagai Kristen. Karena penginjilan bicara tentang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Nah, kemudian strategi berikutnya adalah bicara tentang mengajar. Ajarlah mereka. Ini bicara tentang memuridkan. Kita memperlengkapi orang percaya untuk apa? Supaya dewasa dalam iman, supaya bertumbuh, naik kelas, belajar disiplin, kemudian belajar memiliki kehidupan yang berkarakter Kristus, belajar untuk menghasilkan buah-buah roh, berproses antara murid yang satu dengan murid yang lain, sehingga gesekan, persoalan, permasalahan justru kemudian akan membuat murid Kristus ini menjadi dewasa. Nah, selanjutnya kalau sudah dibaptis, sudah diajar, murid ini pun juga harus siap untuk diutus. Sehingga pergilah, bicara tentang pengutusan, bicara tentang pelipat gandaan. Pada akhirnya, setiap murid yang sudah dilengkapi, sudah diajar, harus siap juga untuk memuridkan orang-orang lain yang belum percaya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita memiliki amanat agung, tetapi kita juga memiliki panggilan misi. Setiap orang haruslah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil. Amanat agung bukan hanya untuk 12 murid. Amanat agung adalah untuk kita yang sudah percaya kepada Tuhan. Kita disuruh untuk
memuridkan orang lain, dimuridkan untuk memuridkan, diperlengkapi untuk melengkapi orang lain. Sehingga tugas pemberitaan Injil, tugas misi adalah tugas kita semuanya. Tapi tentunya panggilan misi tiap-tiap orang itu berbeda-beda. Saya ambil satu contoh misalnya yang tertulis di dalam Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah ku berbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan. Sebab kami sendiri telah mendengar dia, dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Nah, wanita Samaria ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia menyadari dosanya. Dia menerima Yesus dan dia percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Kemudian dia menceritakan, ini artinya dia bersaksi. Kepada siapa? Kepada orang-orang sekampungnya. Jadi panggilan misi dari wanita ini adalah menyaksikan pengalaman pribadinya ketika berjumpa dengan Yesus kepada orang-orang sekampungnya, dan orang-orang sekampungnya menjadi percaya kepada apa yang diberitakan oleh perempuan itu. Kemudian contoh yang lain misalnya. Di Lukas 8 ayat 38 sampai 39 firman Tuhan berkata, dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya atau mengikut Yesus. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Ketika orang yang kerasukan setan dari daerah Gerasa ini, setelah dia disembuhkan, setan yang banyak yang disebut dengan legion itu sudah diusir keluar. Orang ini menjadi sadar, menjadi waras, dan menjadi sembuh. Dan kemudian ketika dia sudah disembuhkan, dia berkata kepada Yesus untuk ikut Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak memperbolehkan dia untuk ikut. Sama seperti 12 muridnya atau orang lain yang mengikut Yesus kemana dia pergi. Tetapi dia diutus untuk suatu panggilan misi yang lain. Panggilan misi apa itu? Dia disuruh pulang ke rumahnya untuk menceritakan pengalaman pribadinya, perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib yang terjadi atas hidupnya. Sehingga kalau kita melihat panggilan misi orang yang sudah dilepaskan dari orang yang kerasukan setan ini adalah panggilan misi untuk kembali ke rumah. Tapi kemudian dia menceritakan pengalaman pribadinya, perkara-perkara ajaib, sehingga banyak orang menjadi percaya kepada Yesus. Misi dari rumah kita menceritakan pengalaman-pengalamannya kepada orang-orang yang dijumpainya. Nah, mari kita lihat contoh berikutnya. Panggilan misi seperti apa? Kisah Rasul pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Nah, persekutuan yang indah yang terjadi di antara para rasul itu ketika mereka menantikan pencurahan Roh Kudus sejumlah 120 orang. Dari antara 120 orang itu ada yang disebut dengan 12 rasul atau 12 murid Yesus. Ada juga rasul-rasul yang lain yang dipanggil dari kemudian, yaitu misalnya Rasul Paulus. Kemudian juga saudara Yesus adalah Rasul Yakobus yang memimpin gereja sidang di Yerusalem. Nah, saudara-saudara sekalian, dalam panggilan misi ini adalah panggilan misi yang begitu spesifik, begitu berbeda, di mana Tuhan menempatkan orang-orang pilihannya untuk menjadi rasul. Sehingga nama-nama di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Petrus, Yakobus, Yohanes adalah contoh nama-nama
yang memiliki panggilan misi sebagai rasul, yaitu orang yang secara langsung dimuridkan oleh Tuhan Yesus dan diperintahkan untuk memberitakan Injil. Nah, kalau zaman kita sekarang ini tentu yang disebut rasul seperti ini sudah nggak ada lagi, ya, karena ciri dari rasul adalah dia murid Yesus langsung, ketemu Yesus langsung, berjumpa dengan Yesus dan dipilih oleh Tuhan Yesus untuk ditetapkan menjadi para rasul. Sehingga kita hari ini mungkin kalau karunia kerasulan, bisa jadi di gereja Tuhan ada yang seperti itu. Tapi panggilan misi sebagai rasul terjadi dalam murid-murid itu pada waktu itu. Selanjutnya kita akan lihat di panggilan yang lain, yaitu panggilan misi seperti yang tertulis dalam Kisah 6 ayat 1-5. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 murid itu memanggil semua murid, berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Nah, nama-nama yang saya bacakan tadi yang tertulis di dalam ayat 5 adalah orang-orang yang memiliki panggilan misinya sendiri, yaitu mereka menjadi pelayan-pelayan yang melayani orang miskin, karena pada waktu itu para rasul mulai sibuk karena jemaat begitu banyak, sehingga dia memfokuskan mereka, para rasul memfokuskan pikiran pada doa dan pelayanan firman, sehingga mereka memilih orang-orang lain. Untuk apa? Menjadi pelayan. Mereka dipanggil dalam panggilan misi yang khusus untuk melayani orang-orang miskin, melakukan pelayanan diakonia, untuk membagikan pelayanan kepada janda-janda dan seterusnya. Nah, berarti mereka punya panggilan yang khusus. Mari kita lihat selanjutnya panggilan khusus seperti apa lagi. Nah, kemudian juga ada orang yang dipanggil sebagai penatua. Di Kisah 14 ayat 21-23 misalnya, Paulus dan Barnabas memberitakan Injil di kota itu dan memperoleh banyak murid. Lalu kembalilah mereka ke Listra, Ikonium, dan Antioquia. Di tempat itu, di kota-kota itu, mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus, Barnabas, ya kan, adalah seorang hamba Tuhan. Paulus sendiri adalah seorang rasul. Barnabas memiliki panggilannya sendiri. Tetapi mereka mungkin tidak memiliki panggilan untuk menggembalakan jemaat yang sudah dimenangkannya. Sehingga tiap-tiap jemaat, para rasul itu kemudian apa? Memilih penatua-penatua atau gembala-gembala untuk memimpin jemaat itu supaya mereka dekat dengan Tuhan, dan mereka itu disebut sebagai sumber kepercayaan mereka. Apa artinya? Berarti di dalam misi ada orang yang dipanggil untuk melakukan pelayanan pribadi, untuk penginjilan, untuk kembali ke rumah, menceritakan pengalamannya, itu bersaksi. Ada yang diangkat menjadi rasul, ada yang melakukan pelayanan meja, pelayanan diakonia. Ada juga yang menjadi pelayanan dalam pelayanan pastoral untuk melayani jemaat. Semua ini adalah panggilan misi yang berbeda-beda dari tiap-tiap orang. Selanjutnya, sehingga kalau kita katakan bahwa setiap orang itu memiliki panggilan misinya sendiri-sendiri, seperti yang diceritakan di dalam Kisah 12 dan 13, kita langsung di ayat 24, firman Tuhan berkata, "Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka. Mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pada waktu itu, dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar." Jadi disebutkan ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene,
dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas, berarti untuk misi khusus yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Apa artinya? Bahwa tiap-tiap orang memiliki panggilan pelayanannya sendiri-sendiri. Tiap-tiap orang memiliki panggilan misinya sendiri-sendiri. Kalau boleh saya simpulkan sebenarnya apa panggilan misi itu? Selanjutnya. Nah, jadi panggilan misi itu adalah sebuah kesadaran akan kebutuhan-kebutuhan dari dunia yang terhilang. Ada komunitas-komunitas, ada suku-suku bangsa yang belum mengenal Tuhan. Mereka diumpamakan seperti yang orang-orang yang terhilang. Atau mungkin ada orang-orang Kristen tetapi yang masih jauh dari Tuhan, yang memerlukan penginjilan kembali atau reevangelisasi. Sehingga ini adalah sebuah perintah Yesus. Kita diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Apakah dia orang Kristen KTP atau dia belum agama Kristen sekalipun, belum percaya Yesus sekalipun, mereka layak untuk mendengarkan siapakah Yesus, karena Yesus memerintahkan untuk kita memuridkan semua orang. Ini adalah sebuah keprihatinan bagi mereka yang terhilang, sebuah komitmen yang radikal kepada Allah, sebuah penegasan gereja, restu dan pengutusan. Adalah sebuah hasrat yang dalam. Ini adalah sebuah karunia Roh Kudus dan kerinduan yang tak terlukiskan, yang memotivasi melebihi segala pengertian kita. Kalimat ini mau menunjukkan kepada kita, tiap-tiap orang punya panggilan misinya sendiri-sendiri. Kalau kita seorang yang bekerja pengusaha, berarti saudara diutus untuk melakukan misi, menceritakan Yesus, memiliki komitmen yang radikal untuk memberitakan Yesus kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau saya adalah seorang ibu rumah tangga, berarti saya harus bersaksi, menceritakan pengalaman-pengalaman saya kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sebuah kerinduan yang tak terlukiskan, yang memotivasi diri kita sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Dan saudara harus mendapatkan restu dan diutus oleh gereja, karena sebuah misi yang tidak ada di bawah gereja sesungguhnya adalah misi yang tidak terkoordinir menurut saya. Sebenarnya adalah sebuah misi yang kurang tepat menurut saya. Sehingga pada waktu kita bermisi, kita perlu juga ada di dalam otoritas pemimpin dari gereja kita. Nah, demikianlah yang dapat kita pelajari hari ini. Kita belajar tentang amanat agung dan panggilan misi, dan kita akan berjumpa kembali dalam episode selanjutnya. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa di surga, amanat agung adalah untuk saya, untuk semua orang, untuk setiap kita yang percaya, yaitu menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kami dipanggil dalam pelayanan misi sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan panggilan saya. Mungkin saya adalah seorang gembala, saya adalah seorang konselor, saya seorang ibu rumah tangga, saya seorang pengerja gereja, saya seorang yang bekerja, saya seorang pengusaha. Apapun yang hari ini menjadi profesi saya, tetapi saya memiliki panggilan misi yang khusus, karena untuk itulah Engkau memerintahkan kami supaya kami menghasilkan buah, dan buah itu banyak, dan buah itu tetap, yaitu jiwa-jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sampai jumpa di dalam episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.